Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya wa rasulah ba'da. Saya Aziza Fauzia. Saya berasal dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Nomor NIM saya 24316901035. Nomor absen saya sendiri yaitu 35. Yuk mari kita simak videonya. Saya di sini akan membahas tentang sensasi yang ada di dalam organisasi. Apa sih sensasi itu? Sensasi itu adalah proses awal dalam sistem sensorik di mana organ-organ indera seperti mata, telinga, kulit, hidung, lidah, dan yang lain-lain menerima rangsangan dari lingkungan dan mengubahnya menjadi sinyal saraf yang dapat diterima oleh otak. Sensasi ini bersifat dasar dan tidak melibatkan interpretasi. Jadi di dalam desain organisasi juga ada beberapa sensasi-sensasi yang ada di dalam organ tubuh kita. Contohnya juga seperti kayak kita menangkap cahaya dan warna. Telinga kita mendeteksi suara-suara yang telah ada di dekat kita seperti ada bunyi yang menyaring ketika kita berinteraksi kepada orang lain. Dan di dalam organisasi pasti adanya interaksi kepada orang lain karena antara hubungan kita dengan tim yang lain itu bisa memudahkan untuk mencapai tujuan visi dan misi kita yang telah kita rencanakan di dalam program itu. Kulit juga merasakan tekanan atau suhu seperti kedinginan atau kepanasan dan hal-hal yang lainnya. Itulah adalah contoh beberapa ciri-ciri yang ada di sensasi. Ciri-ciri sensasi sendiri berasal langsung dari stimulus fisik, tidak melibatkan makna atau interpretasi, bersifat universal di antara manusia normal. Sedangkan apa sih persepsi itu? Persepsi itu adalah proses lanjutan dari sensasi di mana otak mengorganisasi, menginterpretasi dan memberikan makna pada informasi sensorik. Persepsi melibatkan proses mental yang mempengaruhi pengalaman, pengetahuan dan konteks yang ada di dalam desain organisasi tersebut. Di situ juga ada beberapa contoh sensasi, yaitu sensasi cahaya dan warna diinterpretasikan sebagai sebuah mobil merah. Contoh yang didengar diapresiasikan sebagai musik atau klasik. Faktor yang mempengaruhi persepsi sendiri juga ada faktornya. Ada beberapa faktor yang telah mempengaruhi kenapa sih harus adanya persepsi itu. Pengalaman sebelumnya, pengalaman masa lalu membentuk kayak membantu memberikan makna pada rangsangan baru. Konteks, lingkungan, atau situasi mempengaruhi cara kita memproses informasi yang ada. Jadi ketika ada masalah-masalah, kita banyaknya kayak rangsangan di lingkungan atau situasi yang mempengaruhi yang adanya informasi yang telah kita dapat. Seperti ada kayak masalah di luar yang bagaimana kita harus gimana harus memecahkannya, dengan cara apa sih kita bisa memecahkan. Dengan persepsi itu kita bisa memecahkan masalah tersebut dan mendapatkan jalan keluar bagaimana baiknya. Harapannya sendiri adalah ekspektasi seorang dapat membentuk persepsi mereka terhadap suatu hal. Jadi persepsi itu juga harus membentuk suatu hal yang dimana di dalamnya itu ada tujuan. Apa yang kita tuju sih? Kenapa harus ada persepsi di diri kita? Supaya adanya untuk kemajuan, untuk kita dapat berinteraksi kepada manusia yang lain dan untuk mempermudah kita dalam berorganisasi. Dan juga ada atensi. Apa sih atensi itu? Atensi itu adalah perhatian atau proses pemustaan kesadaran terhadap informasi tertentu, baik dari lingkungan maupun dari pikiran sendiri, dengan mengabaikan informasi lain yang kurang relevan. Jadi informasi yang tidak relevan atau tidak valid maka tidak usah kita gagas. Jadi tidak ada gagasan di dalam masalah itu. Atensi memungkinkan kita untuk fokus pada hal yang penting yang menyaring gangguan. Jadi contohnya seperti ada informasi yang penting-penting saja yang bisa kita tangkap. Tidak ada perlunya kayak interaksi yang mungkin kurang dan itu mungkin tidak diperlukan, jadi tidak perlu dimasukkan dalam situ, dalam atensi tersebut. Di dalam atensi juga ada beberapa jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu atensi selektif. Di dalam atensi juga ada jenis-jenis atensi. Yang pertama yaitu atensi selektif, yaitu memfokuskan perhatian pada suatu rangsangan tertentu sambil mengabaikan hal-hal yang lain. Dan ada beberapa contoh di dalamnya, yaitu mendengarkan satu percakapan di tengah keramaian, efek pasta koktail. Yang kedua juga ada atensi terbagi, membagi perhatian di antara beberapa tugas sekaligus. Contohnya mendengar musik sambil membaca, itu juga termasuk atensi yang sangat bagus. Jadi
seperti ada efek di dalam tubuh kita, kayak kita membaca dan mendengarkan musik, jadi atensi yang ada di tubuh kita itu juga sangat bagus, siklusnya itu bagus sekali. Yang ketiga juga ada atensi berkelanjutan, yaitu mempertahankan pastian pada suatu tugas dalam waktu lama. Jadi juga ada atensi, kayak kita mengerjakan tugas dalam waktu lama itu juga ada gitu, kayak atensi yang kita lakukan itu membutuhkan fleksibel atau waktu yang terserah kita atur, tapi waktunya itu membutuhkan jenjang waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya atensi yang lama itu kayak mengawasi monitor kelamaan gitu. Dan ada beberapa faktor yang mengaruhi atensi, yaitu atensi stimulus, yaitu stimulus yang lebih terang, keras atau mencolok lebih mudah menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ada revelansi stimulus, yaitu terhadap kebutuhan individu yang motivasi di dalamnya tuh ada minat individu. Jadi banyaknya orang yang minat dalam perhubungan sensasi atau persepsi yang ada di dalam atensi organisasi tersebut. Dan sensasi sendiri adalah proses dasar menerima informasi dari lingkungan. Persepsi memberikan makna pada informasi yang diterima melalui sensasi. Atensi menentukan rangsangan mana yang akan dioleh lebih lanjut oleh otak. Ketiga konsep ini saling berhubungan dalam proses manusia memahami dunia sekitarnya dan meresponnya secara cepat. Cukup sekian dari saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.